Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, dan kita akan beribadah secara online yang hari ini Minggu 3 Mei 2020 dilayani oleh Vikaris Theodorus Calvin SSI. Adapun warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, persembahan bulanan dan persembahan minggu harap ditransfer. Kedua, info dari Koperasi Karunia Tanti. Berdasarkan rapat pengurus dengan pengawas tentang situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana DKI, Jawa Barat, dan Banten memberlakukan PSBB, maka disepakati hal-hal sebagai berikut. Pertama, rapat tahunan anggota atau RAT tahun 2019 ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Tata cara pembayaran angsuran dapat ditransfer ke rekening bendahara atas nama Sukanti Handayani, nomor rekening 5940 549 720 BCA Cabang Poris, dan mengirimkan bukti transfernya ke nomor WA 0877 0246 4357 atau Ibu Else nomor WA 0812 9394 7084 dan Ibu Yeni 0813 1068 5572. Pengajuan pinjaman dapat melalui WA ke pengurus koperasi dengan mengisi form manual yang akan dikirim lewat WA. Selama pandemi COVID-19 ini masih ada, maka tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran, khususnya bulan Maret, April, dan Mei, sampai dengan diumumkan berakhirnya pandemi oleh pemerintah. Demikian, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 10
ayat 11 yang berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Akulah gembala yang baik, maka gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya ganti segala domba itu. Akulah gembala yang baik. Demikianlah nas pembimbing kita pada kebaktian minggu hari ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu pada minggu hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mau menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Dan kiranya itu dapat menjadi kekuatan dan penguatan bagi kami untuk dapat terus menjalani hari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari Yohanes 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayat 1 hingga ke-10. Di bawah perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya.
Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah pembacaan kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di ibadah minggu hari ini. Tema kita pada hari ini adalah teladan Sang Gembala. Benteng Amsterdam atau Fort Amsterdam adalah sebuah loji atau benteng di kota Ambon yang memiliki peran penting selama zaman Portugis hingga zaman kependudukan Belanda. Loji pertahanan ini dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1512 oleh Francisco Serrao. Awalnya loji atau benteng ini digunakan sebagai tempat perdagangan kali itu. Namun ketika Belanda datang dan merebutnya pada tahun 1605, mereka mengambil alih bangunan loji tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah loji pertahanan. Pengalihfungsian gedung ini sekalian menandakan pergantian kepemimpinan dari bangsa Portugis ke bangsa Belanda. Sebelum loji ini berubah menjadi loji pertahanan, tempat yang awalnya sebagai tempat perdagangan dan penyimpanan rempah, gedung yang memiliki konstruksi seperti rumah biasa ini disebut sebagai blockhuis oleh VOC. Dan pada tahun 1633 hingga 1654 terjadi perang antara Belanda dan kerajaan Hitu, sehingga memaksa Gubernur Jenderal Jan Ottens mengubahnya menjadi benteng pertahanan pada tahun 1637. Kemudian pada tahun 1642 diperbesar oleh Gerard Demer dan Anthony Ken. Lalu diselesaikan oleh Arnold de Fleming Oudtshoorn dan menamakan benteng tersebut dengan nama Benteng Amsterdam. Benteng yang terlihat mirip rumah huni ini memiliki 3 lantai, yang dimana lantai ketiga merupakan tempat untuk mengintai datangnya musuh. Sebagaimana layaknya sebuah benteng, tempat ini menjadi pertahanan pertama ketika ada musuh yang menyerang, terutama musuh dari luar pulau. Ketika lantai 3 difungsikan sebagai tempat untuk memantau keadaan sekitar, lantai 1 dan 2 diisi oleh serdadu yang siap untuk menjadi tembok pertahanan pertama. Benteng ini menjadi gerbang perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Meskipun banyak kejadian kelam, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan benteng Amsterdam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Benteng menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah daerah. Posisi benteng Amsterdam yang sangat dekat dengan pesisir pantai membuatnya menjadi salah satu
memberi keamanan bagi warga yang tinggal di dalamnya. Pada zaman dahulu, benteng akan selalu dijaga oleh banyak orang untuk bersiap jika ada serangan dari negara lain. Orang yang berjaga akan memberikan informasi jika ada kapal asing, orang asing, atau kelompok tak dikenal yang hendak menyerang warga yang ada di dalamnya. Pengalihfungsian dari loji perdagangan menjadi loji pertahanan membuatnya semakin memiliki arti bahwa benteng Amsterdam ini atau benteng secara khusus bertugas melindungi warga yang ada di dalamnya. Kalau dahulu benteng tersebut menjadi tempat suplai makanan, menjadi gudang suplai makanan, lalu berubah menjadi pusat pertahanan. Namun fungsi utamanya tetap memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang ada di dalamnya. Bukankah fungsi dan peran dari benteng juga terlihat dalam sosok gembala? Bacaan kali ini Yesus menempatkan posisinya sebagai sosok gembala. Sosok gembala dipilih olehnya karena gembala merupakan orang yang menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama domba-domba yang dimiliki. Ketika rumput di sebuah padang sudah habis, maka gembala memiliki tanggung jawab untuk mencari padang yang lain untuk makan domba-domba peliharaannya. Dirinya sangat bertanggung jawab atas apa yang dimakan oleh domba-domba tersebut. Tidak hanya memikirkan makanan dari kawanan dombanya, ia juga harus memikirkan keamanan dari domba-domba yang dia bawa. Banyak orang yang berusaha untuk mengambil dombanya. Dan juga banyak hewan liar yang berusaha untuk memakan kawanannya. Seorang gembala yang baik akan memberikan perlindungan sekuat apapun bagi domba-dombanya. Oleh sebab itu, menjadi seorang gembala bukanlah hal yang mudah. Yesus memberikan perumpamaan pada ayat ke-7 hingga ke-10. Ayat ke-7 dikatakan hingga 10, maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kalau kita perhatikan pada ayat ke-9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Di sini Yesus mau menegaskan bahwa seorang gembala bukan hanya sebagai penjaga, tapi dia adalah gerbangnya. Yesus merupakan pintu gerbang sekaligus penjaganya. Ibaratkan sebuah gembala, domba tidak akan melewati gerbang tersebut tanpa seizinnya. Dan orang asing tidak akan dapat mendekat tanpa seizin gembala tersebut. Dan Yesus menegaskan posisinya
bahwa ia adalah sosok gembala yang baik dan mampu menjaga kawanan dombanya dengan mengatakan, "Akulah pintu." Ketika kita berbicara mengenai gerbang atau pintu, maka kejahatan dan keburukan yang digambarkan sebagai pencuri, sebagai perampok, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Dia. Mungkin terkadang kita pernah berpikir, di mana Tuhan ketika keadaan sulit? Banyak orang yang kehilangan imannya karena merasa bahwa Tuhan tidak menolongnya. Tetapi dia lupa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Yesus adalah gerbang dan sekaligus penjaganya. Dia yang menjaga dan mengatur siapa yang boleh masuk dan boleh keluar. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk tanpa melewatinya. Kalau kita ingat, tugas gembala tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memastikan bahwa domba-dombanya mendapatkan rumput yang sesuai untuk dimakan. Ketika rumput sudah mulai habis, gembala mencari tempat yang baru untuk makan para dombanya. Yesus secara tidak langsung mau menegaskan kembali bahwa Sang Gembala Agung ini yang akan menjaga dan menyediakan. Gembala tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya merasa kelaparan dan kekurangan. Perkataan Yesus hendak menampar orang-orang Farisi yang pada saat itu ibarat sebagai seorang gembala upahan. Beda dari gembala upahan dan gembala sungguhan adalah, yang pertama, gembala yang benar mengenal dombanya dengan baik. Sedangkan gembala upahan tidak. Dia hanya memikirkan, oke, saya sudah mendapatkan bayaranku, saya bisa biarkan saja domba-dombanya, yang penting saya sudah mendapatkan bayaran. Masalah dombanya kelaparan, urusan lain, yang penting tidak hilang. Dan kalau kita baca pada perikop sebelumnya, orang-orang Farisi diperhadapkan pada orang buta yang bisa melihat kembali. Ketidakpercayaan orang-orang Farisi ini membuat mereka mencari kesalahan dari orang buta yang sudah bisa melihat. Orang-orang Farisi ini justru tidak dapat mensyukuri bahwa dia sudah dapat melihat kembali. Dan disitulah Yesus mencoba mengejutkan orang-orang Farisi untuk lebih memberikan perhatian kepada kawanan dombanya yang seharusnya dijaga dan dirawat. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, seperti layaknya dombanya kepada gembalanya, maka Ia yang akan menyediakan segala sesuatunya. Ketika segala sesuatu yang dibutuhkan oleh domba itu sudah habis, maka akan dicarikan yang baru agar kebutuhan dapat terpenuhi. Menyerahkan diri kepada gembala, yakni Yesus, berarti mempercayakan diri kita untuk sepenuhnya berserah dan percaya bahwa Allah yang akan menjamin seluruh hidup kita. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Apa yang bisa kita ambil dari bacaan pada hari Minggu ini? Jika kita mengingat fungsi benteng tadi di awal, di ilustrasi awal, benteng menjadi gerbang bagi segenap warganya agar terlindungi dari ancaman di luar benteng. Maka kita melihat bahwa seorang gembala memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan orang-orang ataupun benteng tersebut. Mereka sama-sama menjaga serta memberikan rasa aman bagi orang-orang yang berlindung di belakangnya.
Dan Minggu Paskah keempat ini mengingatkan teladan Yesus sebagai gembala. Kita diajak pada saat ini seperti gembala yang memperhatikan kawanan dombanya. Kita diajak untuk memberikan perhatian satu sama lain. Dan hal itu akan sangat penting dalam keadaan apapun. Perhatian sekecil apapun adalah hal yang sangat penting bagi semua orang. Keluarga akan menjadi tempat kita bertumbuh. Keluarga akan menjadi tempat kita mengeluarkan keluh kesah kita. Dan keluarga juga bisa menjadi tempat kebahagiaan bagi kita. Oleh sebab itu pada minggu ini saya mencoba mengajak kita semua untuk bisa dan terus memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita masing-masing. Keadaan sekarang yang memaksa kita untuk stay at home atau berada di dalam rumah, kiranya bisa menjadi tempat bagi kita untuk dapat membagikan perhatian kita satu sama lain. Kita bisa kembali merekatkan hubungan keluarga yang dahulu mungkin sempat renggang. Mungkin kalau dulu kita ketemu dan memberikan perhatian hanya pada sebelum saat kita berangkat kerja, biasanya orang tua yang bekerja bangunin anaknya, siap-siap lalu berangkat dan pulang malam ketika anaknya sudah tidur, atau anaknya berangkat pagi sekolah, pulang malam juga sekarang karena banyak les. Dan sekarang kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa bertanya bersama keluarga, menanyakan keadaannya gimana sekolahnya. Dan sekarang kita bisa lebih mengenal satu sama lain dan memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita yang lain. Dan pelajaran yang kedua adalah gembala akan menjadi orang yang pertama melindungi dan memberikan arahan bagi domba-dombanya. Dan ini juga yang harus terjadi di dalam keluarga. Keluarga harus menjadi gerbang dan benteng bagi siapapun yang ada di dalamnya, serta memberikan arahan juga kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Jika kita lihat pada ilustrasi di atas mengenai sebuah benteng, maka kita bisa melihat juga bahwa keluarga harus menjadi kelompok pertama yang memberikan perlindungan dan arahan. Keluarga akan menjadi tempat pertama ketika semua orang bisa bertumbuh, bisa bercerita, bisa berbagi, bisa belajar banyak hal, dan lain sebagainya. Semua orang akan bertumbuh dan besar dari keluarga. Mereka bisa hidup tanpa pasangan. Mereka bisa hidup tanpa teman. Namun mereka tidak bisa hidup tanpa keluarga. Pentingnya peran keluarga dalam hidup ini berarti meningkatkan kewaspadaan anggota keluarga di dalamnya. Keluarga harus menjadi kelompok pertama bagi semua orang yang mengatakan tindakan kamu salah, tindakan kamu tidak harus seperti itu, kamu boleh melakukan ini, jangan berbuat itu, boleh lakukan ini, jangan sampai begitu, seharusnya begini. Peran keluarga seharusnya seperti itu, memberikan arahan, menjadi tombak utama dan yang pertama ketika hal yang salah terjadi di dalamnya. Sama seperti gembala yang memberikan arahan kepada dombanya, jangan lewat situ, oh lewat jalan yang ini. Begitu juga peran kita di dalam keluarga. Siapapun kita, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mendengarkan pada saat ini, siapapun kita, baik kita adalah anak di dalam keluarga, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai kakak, sebagai adik, sebagai sepupu, dan semuanya. Apapun peran kita di dalam keluarga, marilah kita menjadi gerbang. Marilah kita memberikan perhatian kita kepada keluarga kita. Marilah kita memberikan informasi, oh iya kamu benar, kamu salah.
Kita menjadi orang yang pertama mengatakan kamu salah dan kamu tidak, dan memberikan arahan yang baik dan mengingatkan hal yang buruk. Oleh sebab itu, keluarga akan menjadi gerbang pertama bagi setiap informasi yang salah dan memberikan informasi yang benar. Dan bagi kita semua, selamat menjadi gembala yang baik di dalam hidup kita dan dengan mencontoh teladan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang memampukan kita. Amin. Dan saat teduh sejenak bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau menjaga, menuntun serta menopang kami, agar kami dapat menjadi gembala yang baik, gembala yang mampu saling mengingatkan satu sama lain, peran keluarga di dalamnya, menjadikan kami sebagai keluarga yang saling memberikan perhatian juga. Dan kami dapat meniru setiap kebaikan yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa pada kali ini untuk Tante Hira, untuk kesehatannya, untuk Ibu Ida, untuk Oma Nyi Rosita, dan juga Oma Mis yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang jaga mereka, agar mereka dapat kembali sembuh, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati dan juga lindungi orang-orang yang merawatnya, baik keluarga maupun suster dokter. Kiranya pengharapan dan sukacita terus Engkau berikan, serta kecukupan Engkau berikan kepada mereka. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKP Betani Tanah Tinggi. Baik kami yang bekerja di rumah, maupun kami yang harus terpaksa bekerja di luar rumah. Engkau yang terus memberikan kami kesehatan dan menjaga kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau melindungi kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan kali ini untuk keluarga dan juga rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau yang memberkati mereka yang berulang tahun, dan kiranya sukacita juga terus Engkau tambahkan di dalam hidup mereka. Dan kiranya kasih-Mu terus bersama mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan maupun dalam studi. Engkau juga berkati pasangan suami istri yang berulang tahun Tuhan, dan keluarga yang merayakan perayaan ulang tahun pernikahan. Engkau yang jaga mereka, Engkau yang melindungi mereka dalam setiap kegiatan dalam keluarga, agar keluarga dapat menjadi tombak yang pertama dan utama ketika mereka harus melewati setiap pergumulan yang dirasakan, dan keluarga dapat tempat menjadi bertumbuhnya anak-anak dan juga orang tua di dalam kasih-Mu. Dan ya Tuhan, masih banyak permohonan yang kami naikkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang akan mendengarkan. Dan seluruh doa ini akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas penyertaan kasih Tuhan. Namun sebelum ini, dengarlah nats yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan minggu ini kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami peroleh. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk memperluas tempat-Mu di tempat ini dan dimanapun gereja-gereja berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kembalilah dalam hidup kita dan dalam keluarga kita dengan penuh pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Dan kita akan menyambut dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya
Dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga Kau selalu bersamaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.